Shalom teman-teman, semoga tidak berisik sebelum memulai KBM pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai KBM, kiranya Engkau lancarkan KBM ini ya Bapak. Berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik, berkati juga Bu Yuni, guru yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Bapak untuk segalanya. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran KBM bab keempat. Terima kasih sebelumnya kepada Anggun yang sudah membawakan doa pada hari ini. Dan yang paling penting adalah sediakan buku paket dan juga Alkitab, alat tulis, di mana pada hari ini pertanyaan berada di setiap bab. Jadi tidak di akhir lagi ya. Jadi perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik. Tulis semua yang penting-penting. Oke? Mari kita melihat buku paket kita. Khususnya di bab 4 yang berjudul pengharapan di dalam Kristus. Yang perlu kita pelajari di dalam pengharapan di dalam Kristus adalah yang pertama, dasar pengharapan Kristiani. Di dalam Roma pasal 15 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan selalu diinginkan semua orang, agar apa yang diinginkan di masa depan dapat terwujud. Dasar pengharapan Kristen adalah Allah sendiri. Allah berjanji Ia akan memberikan kelegaan kepada umatnya. Pengharapan Kristen adalah meletakkan dasar kepercayaannya kepada Allah bahwa sesuatu pasti terjadi. Bukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji menjadikan orang beriman tidak ragu menaruh pengharapannya kepada Yesus. Dasar pengharapan Kristen adalah yang pertama, bagian pertama adalah janji Allah. Pernahkah kamu menerima janji seseorang? Ya, pasti ada yang berjanji dan ada juga yang menjanjikan. Banyak janji yang mungkin kita ingkari atau kita lupakan sampai tidak terhitung ya. Berapa banyak janji yang tidak kamu penuhi? Contohnya, kamu berkomitmen, kamu berjanji, saya mau belajar dengan sungguh-sungguh supaya saya dapat nilai yang bagus. Tetapi kamu lupa untuk menepatinya. Atau kamu berjanji, saya mau menjadi orang yang taat, menjadi anak yang taat kepada orang tua, dengar-dengaran. Tetapi kita pun mengingkarinya. Allah menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak dan akan diberkati Allah. Janji Allah bersifat ganda sebab berlaku tidak hanya untuk Abraham, tetapi untuk semua keturunan Abraham, termasuk kita. Sekarang Abraham bersabar menantikan janji Allah. Begitu juga orang beriman menaruh harapannya kepada janji Allah yang teguh. Tidak seperti kita manusia, ya, selalu ingkar janji. Ada nyanyian berkata, kau yang berjanji, kau juga yang mengingkari. Seringkali kita mengungkapkan janji kepada sesama, tetapi jarang kita untuk menepatinya. Oleh karena itu, janji Allah berbeda dengan janji manusia. Nah, di bagian kedua yang harus kita lihat di situ adalah Allah adalah kekal. Allah adalah kekal, tidak pernah berubah oleh apapun, situasi apapun.
Allah itu tidak pernah berubah. Kasihnya, rencananya, pemeliharaannya, kehendaknya, keadilannya. Allah adalah kekal. Sehingga semua yang berhubungan dengan dirinya tidak akan ada yang berubah. Atau atas dasar inilah orang beriman dapat menaruh harapannya kepada Allah. Allah yang berkenan kepada manusia yang menaruh iman dan pengharapan kepadanya. Nah, yang perlu kita ingat, Allah tidak pernah ingkar janji. Sehingga janji keselamatan pun pasti akan digenapi. Orang beriman memang harus mengalami kesusahan dan kehidupan yang penuh penderitaan di dunia. Tetapi orang beriman juga tahu persis bahwa keselamatan pasti digenapi. Pengharapan orang beriman adalah mendapatkan keselamatan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Tanpa pengharapan akan keselamatan, manusia akan menjalani hidupnya menuju kebinasaan. Jadi harapan itu ditaruh di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Pertanyaan yang pertama di bagian ini adalah tuliskan 2 pengharapan Kristen. Bagian kedua di bab 4 ini yang kita pelajari adalah hanya di dalam Kristus. Apabila orang percaya bertekun pada pengharapannya di dalam Kristus, ia tidak mudah diombang-ambingkan, ya, oleh keadaan apapun. Pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Kekekalan itu adalah kehidupan kekal dan kematian kekal. Manakah yang kita pilih saat ini? Apakah hidup kekal atau kematian kekal? Hidup kekal hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pengharapan Kristen bukanlah pengharapan yang bersifat sementara, tetapi pengharapan yang bernilai kekal. Percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita menikmati hidup kekal itu. Poin nomor 2 pertanyaan pada hari ini adalah, mengapa kita harus berpengharapan di dalam Kristus? Poin ketiga di bab 4 ini adalah bertekun dalam pengharapan. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak seorang pun yang dapat menghadap Allah. Dosa menempatkan orang berdosa pada tempat sebagai terhukum. Tetapi ketika orang berdosa menghadap Allah, Allah justru memberikan kasih karunia-Nya sehingga mendapatkan pengampunan. Kasih karunia inilah yang menjadi pengharapan orang berdosa agar bebas dari tuntutan Allah akan penghukuman. Jadi, pengharapan Kristen ada karena kasih karunia Allah yang dinikmati dalam ketekunan kepada Allah, karena ada pengharapan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi, hanya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan yang kekal. Jangan pernah kamu meninggalkan Tuhan Yesus. Karena hidup kekal hanya berada di dalam Kristus. Baiklah, pertanyaan nomor 3 di bab ini adalah, apa alasan kita untuk
berpengharapan di dalam Kristus. Yang keempat, pertanyaannya adalah ceritakan secara singkat contoh pribadi yang bertekun dalam pengharapan. Baca buku paketnya dan temukan jawabannya. 1, 2, dan 3 jawabannya ada di video ini, dan bagian yang keempat jawabannya di buku paket. Ya. Mari kita berdoa. Silakan Esther Natali membawakan kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di sini. Karena berkat-Mu kami bisa belajar sampai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua pelajaran yang telah Engkau beri pada hari ini ya Tuhan. Kiranya setiap pelajaran yang kami dapat tadi bisa tumbuh di dalam hati kami dan kami dapat selalu mengingatnya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas pelajaran agama yang tadi Engkau beri ya Tuhan. Biar dari pelajaran tersebut kami mendapatkan berkat ya Tuhan Yesus. Kami mendapatkan pemahaman yang baik ya Tuhan dalam belajar. Tuhan Yesus, berkati juga Bu Yuni Tuhan yang sudah mengajar kami Tuhan Yesus. Berkati dia, berikan dia kesehatan, panjang umur ya Tuhan. Berkati Bu Yuni dimanapun Bu Yuni berada Tuhan, sertai dia, lindungi dia Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya, biar selalu dalam lindungan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama kami belajar dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Sertai kami, lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, kami bisa selalu menjadi berkat dan buah bagi orang-orang ya Tuhan Yesus. Dengan doa kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di sini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan.